misi saya di sini ini mengajak ibu-ibu tanaman yang di depan rumah itu harus bernilai investasi. Jadi tanamannya apa, ibunya suka apa, jadi dibudidaya gitu loh. Kalau tanamannya itu hanya cuma satu, tetangga biasanya minta, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, hari ini Botani Flora lagi diundang untuk ngisi acara seminar bagaimana tanaman hias di rumah-rumah para ibu-ibu, emak-emak, dan warga biasa-biasa yang bukan pecinta tanaman hias, tapi dia suka sama tanaman hias yang di depan-depan rumah. Jadi temanya itu bagaimana di depan rumah tanaman hias itu yang ada nilai investasinya. Jadi bukan hanya sebagai hiasan, tapi juga sebagai tabungan juga atau investasi. Ya, kita saksikan terus videonya, jangan di skip. Ini acara bertepatan di tempat rekreasi Selekta Kota Batu, di acara Kopdar Terano seluruh Indonesia, yang berada di tepat Aula Hotel Selekta Nawangsari, Kota Batu. Oke, ini ya Botani Flora diundang di acara Nawak Ewet Terano Club Indonesia di Selekta Kota Batu, Malang, tanggal 1 sampai 3 Juli 2022 dalam acara HUT ke-18 dan Munas ketiga dari Terano. Terima kasih untuk para panitia penyelenggara yang sudah mengundang Botani Flora. Botani di sini diminta untuk menyampaikan bagaimana menanam tanaman dengan benar dan tanaman itu yang mengandung nilai jual. Dalam artian bukan hanya tanaman hias saja. Jadi tanaman-tanaman yang di depan rumah kita itu nanti yang mengandung nilai jual. Jadi Botani juga mengajarkan kepada para ibu-ibu di sini bagaimana cara budidaya tanaman-tanaman yang ada di depan rumah dan tanaman apa yang harusnya dipilih untuk sesuai daerahnya masing-masing. Ini dari CV Botani Flora Indonesia. Tempatnya di jalan ini ya? Iya, di Kota Batu sini, deket-deket sini aja, di bawahnya Selekta ini. Selekta. Iya. Oh, berarti nanti kalau bunganya kurang bisa ambil di sana ya? Bisa, banyak. Ya, buat saya yang mana ini? Bebas. Semua? ada yang free, ada yang ada harganya. Oh, berarti saya ngampuk kalau semua. Jadi nanti biar langsung dijelaskan apa sih tanaman hias. Terus juga ada aspek bisnisnya kan? Iya, banget. Iya. Ada aspek bisnisnya ya. Betul. Jadi modalnya kira-kira kalau modal 5.000 cukup nggak, Mas? Di bawah itu juga cukup. Oh, bro, keren. Karena aku tak bilang Mas jadi pinter. Nanti tak ceritain aja ya. Iya. Kalau gitu monggo langsung bercerita ya. Monggo nanti sampai malam juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya tak di depan situ aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Saya dari Botani Flora Indonesia diminta untuk menyampaikan sedikit tentang tanaman hias, bagaimana prospeknya, bagaimana pola bisnisnya, dan bagaimana cara budidayanya. Diminta sama ibu-ibu yang datang ke rumah itu. Sebelumnya saya ini hanya seorang petani dan pedagang tanaman hias, juga nggak pernah ngomong di depan publik seperti ini. Jadi saya bukan public speaking atau motivator atau segala macam. Jadi awal mula saya itu seneng tanaman
itu sebenarnya karena lingkungan. Karena saya bukan asli orang Batu. Mungkin kalau asli orang Batu, mungkin lahirnya sudah di media tanam ya. Jadi lahir gitu sudah melek, sudah kenal tanaman. Nah, saya sendiri ini aslinya dari Situbondo yang merantau ke Malang, lalu di Kota Batu sempat kerja di hotel di bagian IT itu 10 tahun di Purnama Hotel. Lalu di Purnama Hotel itu ada PHK waktu itu. Ada PHK, saya di PHK termasuk orang yang di PHK, dan ternyata PHK itu membawa anugerah bagi keluarga kami. Dari situ saya berawal bisnis tanaman. Waktu itu saya nggak bermodal sama sekali. Saya hanya bermodal kuota. Bermodal kuota yaitu foto. Jadi saya cangkruknya itu di kampung-kampung orang, sama di stand-stand bunga, sama di petani-petani. Saya foto-foto tanamannya. Waktu itu saya posting di Facebook aja. Nah, lalu di Facebook itu ada banyak yang tanya harganya berapa gitu ya. Terus waktu itu saya rata-rata tanaman yang saya jual itu harga 5.000, harga 10.000, harga 3.000 itu yang saya jual. Lah di petani harganya 3.000, saya jual 5.000. Yang di petani harganya 5.000, saya jual 7.500 gitu di online. Karena harganya pun itu saya juga dikasih tahu petaninya, naikin aja 2.000 atau 2,5. Karena kamu nanti kan pasti beli kardus, beli tisu, beli koran untuk packing katanya gitu. Terus ongkos kirimnya nanti dimintain gitu kan. Lah saya cek ongkos kirimnya ke Surabaya 10.000 dari Kota Batu. Ya udah berarti kalau transaksinya 7,5, saya minta transferan 17,5. Nah, akhirnya terusan begitu. Jadi memang benar-benar tanpa modal waktu itu. Jadi setelah saya foto laku, baru saya ambil ke ATM, dari ATM baru saya beli ke petani, saya bayar, baru saya packing. Jadi terus begitu, itu hampir sekitar jalan 4 bulanan, saya terus begitu, maklarin. Jadi maklar aja. Terus lama-kelamaan banyak nih yang tanya, saya juga ikut komunitas tanaman hias, akhirnya saya terjun, saya datang ke kontes-kontesnya tanaman hias, sama seperti ini, kopdar-kopdar gitu, terus ketemu dengan orang-orang, petani, sama pecinta tanaman hias, ternyata pola bisnisnya itu menggiurkan gitu loh. Akhirnya karena banyak yang tanya, kebetulan saya itu tinggal di Kota Batu, yang lingkungannya saya ini kebetulan itu adalah petani tanaman hias. Hampir 70% petani tanaman hias. Yang lainnya petani jeruk, sama sedikitnya lagi petani sayuran. Lah saya terjunnya di tanaman hias karena apa? Karena kalau tanaman hias tidak ingin dijual atau belum waktunya dijual, ya nggak perlu dijual. Kalau di sayur, waktunya panen harus dipanen. Meskipun harga itu turun atau harga itu naik, waktunya panen ya harus dipanen. Jadi contohnya sawi gitu ya. Terong, mertua saya itu di Kediri, itu dia menanam terong. Ketika terong harganya 3.000, mau nggak mau ya dipanen. Ketika terong harganya 1 kilo 1.000, ya mau nggak mau harus dipanen. Karena kalau nggak dipanen juga rusak. Lah, kenapa saya nggak terjun ke sayuran seperti mertua saya? Karena saya takut dengan harga yang seperti itu. Jadi mending saya di tanaman hias. Ketika saya ingin jual, ya dijual. Ketika saya nggak ingin jual, berarti jualan yang lain dulu. Karena tanaman hias pertama satu banyak variannya. Terus yang kedua, yang saya tangkap, yang saya jargonkan ke tim saya dari awal, tanaman hias itu belinya mahal, jualnya murah, tapi nggak rugi, dan terus menerus. Lah saya waktu itu ke Sansevieria. Sansevieria itu saya beli itu Rp4.000. Saya masih ingat, saya beli satu tanaman harganya Rp4.000 Sansevieria. Waktu itu sekitar tahun 2016, sejak saya keluar dari hotel, saya beli karena banyak yang tanya. Saya itu harus punya stok di rumah gitu loh intinya. Harus punya stok di rumah. Lah saya beli satu Rp4.000. Lah ketika panen 4 bulan kemudian jualnya saya itu 2.000-an. Tapi nggak rugi, karena yang saya jual itu adalah anakannya. Satu Sansevieria itu bisa beranak 2
sampai 3 bahkan sampai 5 kalau sudah umurnya hampir setahun. Lah rata-rata sansevieria itu panennya 4 bulan sekali. Sansevieria itu yang jenis ini jenis pagoda. Ini bersejarah banget bagi saya. Dulu saya beli ini 4.000. Sekarang harga sansevieria ini 20.000 sampai 25.000. Yang untuk sekarang ini sansevieria itu dikenal itu lidah mertua. Ya, lidah mertua. Bahasa asingnya mungkin. Sansevieria. Kalau bahasa lengkapnya, bahasanya ini adalah Sansevieria trifasciata honeyjet marginata. Tahu-tahu sih di lidah mertua. Kenapa kok nggak lidah menang? Nah, ya itu Bu. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Ya kok lidah mertua? Ini nama aslinya. Iya, induknya masih beranak lagi karena ini jadi ATM-nya. Iya, betul. Nah, kalau punya satu, jadi jualnya 5.000. Jadi kan pedagang ini jualnya 20.000 nih. Lah, biasanya pengepul itu ngambilnya sekitar harga 10.000, tapi ngambilnya di petani itu per 100, per 200 gitu. Lah, sama orang stand dikasih pot, dicantikin, jualnya 20.000. Gitu. Ya marginnya segitu-segitulah. Masih lumayan daripada marginnya beras, marginnya bawang, ya kan? Ya kan cuma kali 100, 200 gitu kan Bu ya. Tapi kalau di tanaman hias ini marginnya lumayan. 2.000, 3.000, 5.000 gitu marginnya. Labanya itu. Nah, jadi tanaman hias itu belinya mahal, jualnya murah, untungnya terus. Selama induknya itu tidak dijual. Kalau tadinya punya satu, saya punya waktu itu beranak, nggak saya jual dulu. Saya banyakin dulu. Saya jadikan induk lagi. Anaknya beranak, saya jadikan induk lagi. Sekarang jenis pagoda di rumah, indukannya itu ada 300 pohon. Sekali panen, saya 1.000 pohon. Saya 4 bulan sekali saya panen. Dari anakan. Karena cara panennya juga jangan langsung dipanen. Cucu punya anak lagi, jadi cici punya. Iya, betul. Saya kan waktu itu 100, saya bertahan di indukan 100 karena saya masih bisa makelarin tanaman yang lain kan. Jadi sejarahnya gitu, saya masih bisa makelarin tanaman yang lain, saya ngumpulin aset. Saya jualin punya orang, punya saya sendiri tak banyakin. Gitu, karena saya nggak punya modal besar untuk beli langsung banyak gitu kan. Jadi untuk keseharian, untuk makan sehari-hari, saya jualin punya orang. Saya fotoin punya orang, punya tetangga, punya temen gitu. Saya fotoin, saya jual foto aja di Tokopedia, di Shopee gitu kan. Ketika kewalahan, saya rekrut 1 orang. Terus beranjak lagi, ternyata saya sekarang sudah bisa ekspor ke Rusia, ke Jepang, ke Amerika. Itu perjalanannya ya sedikit-sedikit juga. Akhirnya saya tambah tim lagi. Terus alhamdulillah sekarang Botani Flora ada 5 SDM lah yang di rumah, yang tinggal untuk ngelola bisnis ini. Gitu. Berawal dari sini. Nah, terus ketika di 100 pohon, waktu itu panennya sekitar 400 anakan. Lah, 400 anakan itu saya jual. Saya jual dengan harga 10.000. Mungkin ibunya nggak suka sama sansevieria gitu kan ya. Mau namanya tanaman ini peperomia. Nah, sebenarnya sama aja. Biasanya apa itu, Mas? Peperomia. Bahasanya orang sini dolar. Dolar tapi lancip kan. Dolar mangkok kan banyak nih. Ya, ada yang watermelon. Nah, ini yang kerut. Nah, ini yang jenis lebih baru lagi. Ini beli 1, ibunya bisa punya pohon sebanyak daun ini. Harganya 30.000. Kalau ibu beli ini 30.000, nanti panenannya dijual 2.500 saja. Itu nggak akan rugi. Karena ini perbanyakannya budidayanya bisa dari daun. Nah, 1 daun ini bisa jadi 1 pohon. Minimal 1 pohon. Daunnya harus ada akarnya apa memang dipotong? Nah, daunnya dipotong, diakarin dulu. Diakarin. Nanti kalau sudah berakar, tumbuh anakan, baru dipot.
Gitu. Nah, nanti media tanamnya tak jelasin. Media tanam sebenarnya hanya ada 4 macam yang bisa diolah untuk beberapa tanaman. Nah, kalau beli 30.000 berarti anggap saya kulaknya 25 ke petani kan. Nah, kalau petani ditawarin harga 5.000-an, otomatis kan waduh murah nih di tempatnya Ibu Denok ya. Gitu. Oh, murah banget gitu kan. Nah, padahal Bu Denok jual ini ngerusak harga Bu Denok, habisin aja di tempat Bu Denok gitu kan biasanya. Nggak apa-apa, dikasih aja, lawang masih ada indukannya ya kan. Kemarin saya pesan sama salah satu ibu di sini ya, Bu. Jadi, ayo ngerubah mindset. Tanaman yang di depan rumah, tanaman yang kita pelihara, itu tanaman yang mengandung investasi atau yang bisa dibudidaya. Kebanyakan orang berpikir, ayo nanam duren. Bukan saya mengecilkan hatinya orang yang suka buah-buahan ya, bukan. Maksudnya kita tidak nganu ke tanaman lain lah, tidak menjelekkan tanaman lain. Kalau kita tanam duren, itu 5 tahun lagi mungkin akan berbuah. Ya kan, 5 tahun lagi akan berbuah. Dan buahnya mungkin kita bisa nikmati 5 tahun lagi. Gimana kalau kita nanam pepiromia, sansevieria, begonia, ya kan? Untuk 5 tahun sudah menjadi ratusan, setahun aja sudah banyak. Lalu kita bisa jual, kita bisa beli duren di Indomaret yang sudah matang. Kan kayak gitu Bu, daripada nunggu 5 tahun untuk nunggu berbuah, mending kita jual tanaman hias, lalu uangnya buat beli duren. Ya. Sansevieria itu jenisnya ada berapa macam? Banyak, ribuan. Kan ada yang itu kan jenisnya kan ribuan. Jenisnya yang di sini kan ada kuning-kuning di pinggir. Iya. Dan lagi kan sansevieria yang hijau tok itu. Betul. Nah, ini beda. Yang ini namanya silver marginata, yang ini namanya pagoda. Ini hijau, ini silver. Nah, ini sudah beda jenis, Bu. Oh, berarti dari satu induk itu pengembangannya bisa menjadi beda-beda ya? Bukan. Satu induk dia akan menjadi seperti ini terus. Oh, sama. Iya. Nggak mungkin dia tiba-tiba. Kalau kepingin bedain, nanti daunnya aja yang ditancap. Ini daunnya dipotel, lalu ditancap, nanti jadinya jenis beda. Dia mutasi. Saya punya tanaman tuh kan nanamnya di tanah, kan beranak terus. Gitu. Iya. Jadinya buahnya ada yang gini, ada yang hijau aja. Iya, biasanya itu mutasi Bu, terjadi mutasi. Oh. Terjadi mutasi. Kalau mutasinya itu aneh dan jarang ada orang punya, jadinya mahal. Kayak gitu. Gitu. Jadinya variegata. Bisa jadi ada yang warna pink gitu kan, kalau di daun-daunan gitu kan. Ini beda jenis. Kalau ini daunnya ditancap, ini jadinya hijau lorek-lorek. Kalau ini hijau polos. Gitu. Atau bisa jadi kuning. Begitu. Sansevieria ini faktornya oke banget. Dia dari daun bisa, dari batang bisa, nggak ditanam pun kadang dia beranak. Maksudnya nggak ditanam itu nggak kena tanah gitu loh. Nah, dia masih bisa hidup. Iya. Kenapa saya sarankan sansevieria? Karena sansevieria itu dari 10 tahun lalu harganya itu tetap standar, dari yang murah sampai yang mahal sansevieria ada. Nah, yang standar lagi itu seperti anggrek sama aglonema, itu harganya nggak turun juga nggak naik. Kalau ada jenis baru mahal, nanti murah lagi, tapi murahnya itu masih di atas 30.000 lah. Kayak gitu, masih lumayan gitu loh. Kalau aglonema ditunggu anakannya mungkin lama. Jadi kalau sudah expert, sudah niat memang memperbanyak, itu dicacah kan. Ya, dicacah batangnya. Tapi resiko mati ada. Jadi kita harus tahu rumus-rumusnya atau pengalaman gimana caranya banyakin. Sansevieria itu kalau ngomong kegunaan, dia itu nomor 1 penghilang polutan dari seluruh tanaman. Makanya dia itu di Australia itu wajib satu ruangan harus ada satu sansevieria. Tapi kalau ditaruh ruangan terus lalu nggak disiram, biasanya cabuan Bu. Ada cabuk putihnya. Itu hama. Hama itu terjadi biasanya itu karena kurang air dan kurang sinar matahari. Jadi tanaman apapun kalau ditaruh di dalam rumah, meskipun itu tanaman indoor ya, meskipun itu palem, meskipun itu tanaman indoor lainnya, pilo, kalau dia kurang siraman dan kurang matahari, dia pasti
ada putih-putihnya, ada cabuknya, ada hamanya. Kalau hamanya nggak kelihatan, biasanya ada semut. Kalau tanaman itu sudah didatangi semut, berarti itu ada cabuknya. Nah, biasanya orang, oh tanamanku banyak semutnya. Lah, padahal semut itu ngasih tahu kita kalau itu ada cabuk putihnya. Sansevieria itu memang kuat di indoor, tapi setidaknya seminggu sekali saat kita nyiram, itu dikeluarin, dikenain matahari lalu disiram. Nyiramnya tanaman itu sampai air itu keluar dari bawah pot. Sampai keluar dari bawah pot. Jadi benar-benar disiram terus sampai buasa, sampai ke dalam-dalam. Habis itu dibiarin sehari lah. Saya melakukan perawatan di Hotel Haris. Saya pernah servis di sana itu selama saya ngadakan kerjasama Sansevieria itu selama 1 tahun. Jadi dia itu beli tanaman ke saya kasih harga murah, tapi anakannya saya ambil gratis. Jadi saya taruh Sansevieria di setiap ruangan. Sansevieria waktu itu harga pasarannya 25.000, saya kasih harga 10.000. Tapi kalau beranak saya ambil anakannya. Nah, saya kan tidak punya lahan besar tuh. Jadi hotel saya buat lahan untuk pertanian. jadi gitu. Jadi ada sekitar 200 tanaman Sansevieria, termasuk ada palem-palem juga. Tapi palem kan nggak bisa dipanen tuh. Nah, yang ada itu Sansevierianya. Saya labanya di Sansevierianya. Jadi ini saya taruh 300 titik. Jadi di setiap di housekeepingnya ada, di kantornya itu ada berapa, di setiap meja gitu kan. Saya 1 minggu sekali, hari Minggu libur kan, saya keluarin semua tanamannya, saya siram. Sorenya saya masukin lagi. Nah, nanti ternyata di sana beranak dari 300-an itu jadi 500. Anakannya saya ambil. Anakannya saya ambil. Saya sudah jual tanaman, terus anakannya saya ambil. Karena di sana kalau sudah tumbuh 2 di pot kecil kan jelek kan. Nah, yang saya ambil itu induknya. Anaknya saya kasih lagi, kan lebih kecil anaknya. Di Hotel Haris berarti nggak ada yang paham mengenai tanaman itu. Kalau paham pasti udah diambilin sama dia. Mungkin. Tapi sudah saya kontrak itu, Bu. Ada term and conditionnya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi saya nggak mau ada yang patah daunnya, ada yang apa gitu, saya nggak mau. Lah, belakangan ini saya kerjasama sama pesantren. Pesantren itu kan biasanya ternak tuh. Sapi, kambing gitu kan. Nah, saya masuk ke pesantren di Singosari dan ternyata deal, alhamdulillah di sana itu lahannya pesantren itu kan besar-besar tuh, Bu. Besar-besar. Saya kasih tanaman yang indoor, saya ajari kepala santrinya untuk cangkok, perbanyakannya ini gimana gitu kan. Saya yang indoor saya kasih Sansevieria sama jenis-jenis philodendron, sama jenis anthurium, kuping gajah yang bisa perbanyakannya saya ajari mereka. Jadi kalau tadinya saya kan dimintain sumbangan nih. Dimintain sumbangan untuk pesantren baru. Kalau saya nyumbang umpamanya ya, saya nyumbang 1 juta gitu ya. Mungkin 1 minggu sudah habis. Bulan depan saya harus nyumbang lagi kalau kepingin saya dapat punya pahala kan. Nah, saya nyumbangnya bibit. Saya nyumbang bibit tanaman, panenan saya sendiri. Terus saya ajarin mereka, ada yang tanggung jawab. Saya mau beli tanamanmu tapi dengan kualitas yang seperti ini gitu contohnya. Terjadi deal-dealan seperti itu, saya taruh bibit ke mereka. Jadi ada Sansevieria, ada kuping gajah, ada philodendron, sekalian buat tamannya dia. Nah, mungkin di sini ibu-ibu bisa praktekin di rumahnya. Jadi yang ditanam itu yang sekiranya bisa dipanen. Kalau kita tanam bromelia, nanti kan ada anakannya. Kita tanam kuping gajah, nanti dari bijinya itu bisa gitu loh. Kalau kepingin detailnya di YouTube saya juga sudah pernah saya bahas masalah budidaya apa. YouTube saya itu Botani Flora, Bu. Iya, kalau ibunya subscribe nanti dapat. Sekalian promosi YouTube. Nah, di pesantren itu nanti saya didik mereka, kepala santrinya, lalu santrinya itu yang budidaya. Nah, ketika panen, saya tentunya beli dengan harga
di bawah pasar. Jadi seandainya saya ini sansevieria saya jual 20.000, saya beli ke pondok pesantrennya itu hanya 10.000. Saya bisa lebih untung banyak dari sisi bisnis, dan pesantren pun dapat pemasukan. Saya juga ngajari mereka itu cara berjualannya juga. Ya, cara Saya juga cara berjualannya gimana. Saya ngajarinnya hanya karena pengalaman saja, tidak sesuai seperti masterclass yang expert gitu, enggak. Saya jualan hanya ya diposting di sosial media, pakai marketplace, terus datang ke pameran atau jualan di luar atau jualan pakai motor atau gimana, terserah gitu kan. Dan akhirnya nanti harapannya lulusan santri-santri di sana itu tidak bingung cari kerjaan, dia sudah ngerti tentang budidaya, pulaknya ke pesantrennya. Misi saya di sini ini mengajak ibu-ibu, tanaman yang di depan rumah itu harus bernilai investasi. Jadi tanamannya apa, ibunya suka apa, jadi dibudidaya gitu loh. Kalau tanamannya itu hanya cuma satu, tetangga biasanya minta, Bu. Tapi kalau tanamannya itu banyak, ini 10 gitu. Jadinya kan kayak stan bunga. Terus apalagi dikasih nama sama harga gitu. Nah, tetangga biasanya sungkan kalau sudah ada harganya gitu kan. Media tanam itu hanya saya bagi dengan singkat. Itu hanya terbagi yang inti ya. Ini termasuk media tanam yang bagus. Media tanam sebenarnya itu sembarang bisa. Abu gosok itu juga bagus. Abu gosok itu juga bagus. Yang nggak bagus itu media tanam yang mengandung cacing. Kalau di SD, saya dulu diajari cacing itu menyuburkan tanaman. Ya, tapi kalau di pertanian itu salah, Bu. Malah toko pertanian itu jual obat cacing untuk matiin cacing. Cacing itu yang menyuburkan, itu bukan cacingnya, tapi jalannya cacing. Cacing itu kan jalan. Nah, kan berongga. Bikin rongga di tanah, jadi sirkulasi air dan oksigen itu bagus. Jadi bukan cacingnya. Kalau di pot kita kasih cacing, mati tanaman itu karena akarnya habis gitu, dimakan sama cacing. Jadi yang menyuburkan tanah itu bukan cacingnya, Bu, tapi jalannya cacing. Terus sekam bakar. Nah, sekam bakar itu tujuannya dibakar itu untuk mensterilkan biar tidak ada hewan-hewan. Jadi itu bagus untuk pengakaran. Tapi kalau untuk pembesaran kurang bagus. Sudah nggak ada nutrisinya. Dia hanya sterilisasi. Biasanya untuk semai biji, atau untuk tanaman yang kecil-kecil. Itu baru kayak stek daun, stek batang, itu pakai sekam bakar bagus karena nggak ada bakteri. Sudah steril. Nah, yang nomor 1 ini sekam mentah. Ini sekam mentah biasa. Ini sudah ada nutrisinya. Tapi tanaman itu nggak bisa berdiri kalau sekam mentah aja. Goyang. Lah, saya pakai humusnya ini yang bagus, tanaman koleksi, tanaman mahal, tanaman yang harganya sampai jutaan-jutaan itu wajib pakai ini, kelenteng. Ya, randu. Ini bagus banget. Kohe itu harus sudah nggak beraroma. Itu coba Ibu dicium. Kalau masih ada aroma kotoran hewannya, jangan dibeli. Dia belum jadi. Nah, ini saya juga bawa kokopit. Nah, kokopit ini bagus untuk tanaman yang suka basah. Kalau sansevieria jangan kasih kokopit. Nah, kokopit ini kan dari kelapa kan? Ya, dari kelapa. Ini bagus untuk kayak begonia, aglonema, untuk orang-orang yang tidak di daerah dingin. Itu perlu kokopit. Mungkin di Solo panas, Bu ya. Nah, itu perlu kokopit. Karena apa? Kokopit itu disiram, dia itu basahnya awet. Terus saya sarankan setiap tanaman itu perlu dikasih namanya pasir malang. Pasir malang, media tanam kalau ada pasir malang, pasirnya bukan pasir bangunan, Bu ya. Iya, pasir malang yang bagus itu yang hitam. Kalau yang abu-abu itu kualitasnya lebih rendah. Yang hitam begini. Saya bisa taruh di atasnya itu. Untuk topping kan ya. Tapi perlu juga dicampurkan, Bu.
Karena apa? Tujuannya pasir malang ini untuk air itu biar ngalir sampai ke bawah, poros. Karena setiap aliran air itu bertukar oksigen sama oksigen yang sebelumnya, apalagi yang pot besar. Biasanya nih ibu-ibu biar gak pindah-pindah pot, kesalahan menanam biasanya ya, wes aku tanam di pot yang besar biar sekalian gak pindah-pindah, biar dia sampai besar. Biasanya mati tanamannya. Kalau saya gini, kecil tak taruh di pot kecil kan semakin besar. Akhirnya kan pindah pot. Iya, mending pindah begitu. Karena setiap pemindahan pot enggak langsung diangkat. Iya betul. Karena setiap pemindahan pot kan jadi ganti media tanamnya. Kalau media tanam mending pakai yang organik. Itu awet. Jadi kalau habis, maksudnya sudah kempes gitu, itu nggak perlu ganti, tinggal nambahin atasnya aja. Urin kelinci itu. Bagus. Ya tapi itu Bu, aromanya hilangin dulu. Kalau aromanya sudah hilang itu baru bagus. Tapi kalau masih beraroma, kasihan tetangganya. Kalau punya satu tanaman nggak apa-apa, tapi kalau punya ratusan, mau masuk rumah pesing. Tanamannya apik tapi pesing. Kalau untuk media, misalnya kita orang awam nih, Iya. saya orang awam, saya nanam bunga. Apakah setiap penjual, ini kan kita belinya di penjual Iya. tanaman itu. Ha-ha. Nah, itu dia juga tahu ya ilmunya bahwa, oh saya mau tanaman ini, itu medianya yang paling bagus harus ini gitu. Begini Bu, kalau jual itu kan ada kos. Iya. Ya, ada kos, harganya berapa biar terjangkau. Nah, contohnya ini, saya bawa begonia, ini yang dijual di pasar. Ini pakai media sangat hemat. Jadi humusnya itu hanya ada di ujung, hanya ada segini di bagian akarnya aja. Sekitarannya sama di bawahnya ini sekam aja. Itu maksudnya biar hemat humus. Kalau petani yang pakai sekam aja seperti ini, itu tiap hari nyiramnya. Karena memang pekerjaannya. Jadi nggak masalah. Terus biar cepat besar dia pakai pupuk NPK. Terus kalau tanaman itu, ya itu tadi Bu, harus bernilai investasi. Jadi begonia ini kami itu jualnya 25.000. Nah ini kalau saya perbanyakannya itu satu daun ini saya potong lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa jadi 10 potong. Oh bisa ditanam? Iya, ini dari ruasnya sini, itu nanti beranak dari sini 1, 2, 3, 4, 5 gini Bu. Kastuba. Iya. Nah, Itu kok biasanya berubah warna ya? betul. Kastuba itu kalau sudah dewasa banget Bu, kalau sudah tingginya segini, itu sebenarnya baru keluar warna merah. Kalau segini sudah keluar warna merah itu karena disungkup. Intinya didewasain gitu loh. Bisa merah lagi kalau sudah hijau semua. Kalau sudah hijau semua, mau merah lagi lama. Kalau sudah umur sekitar 2 tahun dia merah. Seperti di kuburan-kuburan. Kastuba itu kan tanaman yang ada di kuburan biasanya Bu. Nah, itu kan tinggi-tinggi segini, itu merah-merah ujungnya. Intinya dia merah kalau sudah umurnya tua. Pohonnya sudah tua maksudnya. Lah kalau masih kecil gitu, kalau disungkup itu baru merah. Terus kalau ibunya suka sama mawar gitu ya. Biasanya orang beli mawar di Kota Batu, bunganya kan besar-besar. Ya kan? Sampai di rumahnya biasanya kok berbunga tapi kok kecil gitu kan. Kok kecil? Karena mawar di Kota Batu ini didoping. Didoping 2 hari sekali dia itu disemprot vitamin. Seminggu sekali disemprot insektisida. Terus 2 minggu sekali itu dipupuk. Jadi otomatis batangnya besar dan bunganya besar-besar. Tapi kalau perlakuan kita di rumah juga sama kayak gitu ya. Bagus, bagus, pasti bagus. Nah, pakai media tanam yang bagus, terus dipupuk, terus semprot vitamin. Sama, yang wajib di mawar itu habis subuh harus dicuci daunnya. Ini Philodendron Birkin. Pertama datang 2 tahun lalu saya jual 600.000. Laris manis 600.000. Coba bisa dilihat di history Google yang Philodendron Birkin di 2 tahun lalu. Karena baru datang di Indonesia. Terus sekarang saya jual 50.000. Kulaknya mahal. Kulaknya mahal, jualnya murah.
tapi nggak rugi, Bu. Tapi kan sudah menghasilkan. Birkin, namanya Birkin. Heeh. Menghasilkan. Tanaman impor, Bu, nggak ada bahasa Jawanya ini. Nah, sekarang jual 50.000, ini saya sudah nggak rugi. Dulu saya kulak itu harganya 550 lewat Batam. Saya jual 600.000, untung 50. Saya waktu itu kulak 50 pohon, yang saya jual 40 pohon. Nah, yang 10 saya buat indukan. Paling enggak saya dapat indukan gratis lah. Terus saya banyakin, saya potong lagi, saya potong lagi, saya potong lagi. Sekarang saya bisa ngikutin harga yang sekarang, jual 50 ribuan, saya enggak rugi. Ini satu keluarga sama cocor bebek. Ini dari Belanda, sama, ini juga cocor bebek. Tapi dia yang berbunga. Gitu. Ini dari batang bisa. Ini perbanyakannya dari batang. Nggak susah. Susah? Susah, Bu. Nggak jadi. Ya mudah-mudahan. Susah. Ini susahnya apa? Kalau dia terlalu kering dia gak mau tumbuh, terlalu basah dia busuk. Dia senang di Sedang-sedang saja. Tapi beda lagi ya bunganya ya? Beda, ini tumpuk, ini selapis. Enggak, nanti kalau misalnya udah bunganya udah coklat bisa dipotongin aja, nanti biar tumbuh lagi. Nah, nanti kalau bunganya sudah luas, kata orang sini luas, atau bunganya sudah kering, itu dipotong. Dipotong nanti dia akan berbunga lagi. Terus Memori pun ada bunga yang kesel. jadi kalau bisa dipotong itu sebelum layu, Bu. Kalau sudah layu biasanya busuknya sampai ke bawah. Mending baru layu sudah mulai hitam itu langsung dipotong, biar busuknya itu nggak sampai ke bawah. Nah, saranku ini nanti dipindah, medianya ditambah dengan media-media yang bagus, media yang beli itu. Kira-kira ini yang gratis yang mana ya, Mas? Yang gratis yang sudah tak siapkan, tak sarungi ini, Bu. Nih. Udah tak sarungin ini, Bu. Lah kalau mau perbanyak, ini kan sudah berakar nih. Ini bisa dipotong di sini, ini ditanam sendiri. Nah, beli satu dapat 1, 2, beli satu dapat 3. Kalau dipotong jadi 3 ini. Nah, nih ini kan ada akarnya ini sudah, Bu. Lah ini sebenarnya dipotong di sini, ini ditanam sudah bisa mandiri. Tapi ini masih muda bisa hidup. Bisa, tapi satu syaratnya, Bu, habis motong itu diteduhkan. Dua-duanya. Enggak, kalau bawahnya enggak. Kalau bawahnya enggak. Nah, ini nanti kenapa philodendron ketika ngetren harganya itu per daun. Kalau begini ini kan per pot. Tapi kalau philodendron jenis begini ini harganya per daun. Karena per daun keluar akar. Karena di setiap daun dia bisa jadi satu pohon. Nah, ini kan matanya ini kan yang ini. Permisi. Nah, ini matanya ini. Kalau ini dipotong di sini, dia pasti tumbuhnya di sini. Kalau ini dipotong, nanti tumbuhnya di bawahnya lagi, gitu. Makanya per daun. Kayak daun yang ini tadinya dari satu daun pancing. Ini daun pancingnya tuh, lihat kelihatan tua. Terus ini tumbuh. Informasi dari panitia. Tanaman souvenirnya dibagikan sama panitia sendiri. Nanti malam mungkin katanya. Ini jenis Calathea. Punya aku. Ya, Calathea maranta. Ini biasanya digantung, nanti menjalar. Jadi yang punya lahan biasanya orang di luar Kota Batu ini banyak tanah yang diinvestasikan ke pohon, Bu ya. Seperti sengon, jati gitu kan, di daerah-daerah pantai utara gitu, mungkin ada yang rumahnya di pantai utara, itu biasanya kan tanam jati yang panennya 15 tahun gitu kan. Lah itu bawahnya dikasih tanaman biar merambat ke jatinya. Ini kan lebih cepat tanamannya daripada jatinya nanti. Lebih menghasilkan. Iya gitu. Tapi kalau buah biasanya kalau dalam pot media tanamnya itu yang banyak pakai kotoran hewan yang sapi. Nilai N-nya tinggi untuk pembesaran. Kalau sudah besar baru dikasih yang kambing untuk
memperkuat buah. Pupuk itu kan ada NPK gitu kan ya. Kalau sudah mau fase buah itu K-nya yang tinggi. Biar kuat, biar nggak rontok, kena angin, kena hujan itu biar nggak rontok. Lavender. Lavender ini ada dua. Lavender yang asli sama yang palsu. Kalau lavender yang palsu itu bunganya namanya itu sebenarnya Angelonia. Angelonia itu bunganya mirip lavender tapi dia nggak ngusir nyamuk. Coba browsing yang megang HP Angelonia, bunga Angelonia. Itu mirip lavender, warnanya ada pink, ya, ada pink, ungu, putih. Itu nggak ngusir nyamuk. Panjang-panjang itu berarti. Lah, yang asli itu panjang, terus ada aromanya. Yang ungu, cuma ungu tok yang lavender. Yang kecil itu sebenarnya namanya Angelonia. Cuma karena mirip lavender disebut lavender gitu loh. Iya. Iya, ada pertanyaan terakhir. Anu Mas, yang paling murah apa Mas? Yang paling murah itu Bahasa paling murah sih. Bu, kalau ibu beli tanaman murah, nanti jualnya lebih murah lagi. Kalau tanam mint itu biasanya gandengnya itu stevia. Mint itu banyak jenisnya kan ya? Banyak. Kita ada paket di Shopee ya? Ya. Paket di Shopee itu ada mint apa Pen? Lemon mint. Lemon Mint. Tapi apa namanya? Botani. Flora 110. Di situ ada paket mint. Ada mint apa Pen? Koko mint. Koko Belum mint. Kalen mint. Yang dibuat parfum itu loh Bu. Nah, beda-beda. Mint itu banyak Bu. Mint. Mint itu banyak. Ada berapa? 5. Ya. Ada 5 jenis mint. Itu aku paketin. Berapa harganya, Men? Satu paketnya 35, sekarang lagi pasang promo. 35.000. Namanya di sini aja ada ya? Bukan Bu. Ini company profile, monggo kalau mau ambil tidak apa-apa. Tak satu. Iya. Ini kemarin saya ikut pameran di Mesir, dimintain sama wali kota. Iya. Enggak, bahasa Inggris. Ini brosur anu Bu. Apa namanya? Kemarin ada W20. Aku tadi udah dapat. Udah dapat. Yang besar itu yang mana? Oh iya. Ini aku. Yang wedok-wedok Bu. Ya, Sansevieria ini. Enggak, macam-macam W20. Iya. Pak, pupuknya tadi D dulu baru B. Daun dulu. Daun dulu. Iya. Gandasil D baru gandasil B. Mas, Iya. punya Sansevieria banyak besar. Bisa dipasarkan kan? Bisa. Tapi jenisnya Sansevieria apa, Bu? Saya enggak tahu. Difotokan aja terus di WA, Bu. Oh iya. Iya. Ya. Kalau stok saya masih banyak nanti tak fotokan lagi. Ibu jual berapa? 2.000, saya 1.000-an aja gitu. 3 jam kemudian. Ya, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andre bersama timnya, kami dari Panitia HUT Cerano mengucapkan terima kasih sudah mau Sama-sama. berbagi dengan Ibu Lady Serano di sini. Sebetulnya harapan saya dan ibu-ibu panitia kemarin tuh nggak sedih, tapi nggak tahu kok kurang, kok nggak tahu kok banyak acara sendiri Mas. Iya, iya, nggak apa-apa Bu. Hanya sedikit, tapi sepertinya juga semuanya antusias dengan program ini. Banyak pertanyaan, Bu Wahyu, atau Bu siapa ini? Terima kasih Bu Retno. rumah untuk menyajikan acara ladies program ini. Sebetulnya harapan saya tuh banyak yang ikut karena akhir-akhir ini kan ibu-ibu senang dengan menanam bunga. Kebetulan main ke Batu, saya dan panitia kepingin ya ini tadi yang akhirnya bisa berbagi kepada kita. Tapi ternyata ibu-ibu yang lain lebih senang mungkin selfie-selfie. Banyak yang dari luar kota ini Mas Andri tadi. Iya, soalnya kesempatan sama keluarganya. Iya, tapi ya ini tadi saya terima kasih banyak Mas Andri dan timnya sudah berbagi dengan senang hati dan
menjawab semua pertanyaan ibu-ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Itu tadi ya, bagaimana respon para emak-emak, ibu-ibu tentang tanaman hias. Kalian sudah bisa melihat mereka itu perlu asupan-asupan pengetahuan tentang tanaman hias yang sederhana sekali. Jadi, dan mereka rela loh, maksudnya bisa. Akhirnya mereka mampu membeli tanaman yang 50.000, yang 75.000, itu setelah diberikan penjelasan. Tapi ketika mereka belum ngerti, dia mau beli tanaman yang 5.000 aja takut. Tapi setelah tahu ilmunya, cara membudidaya, cara merawatnya, mereka bisa mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah ketika mereka tahu tentang ilmunya. Disitulah edukasi tentang jual beli tanaman hias. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi yuk semangat, salam budidaya, salam sehat semuanya. Bye. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.